Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai penjelasan dari materi kelima dengan judul etika dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan data pribadi. Sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelas IF23D dengan saya sendiri, Cahyati. Saya Keselviana Putri. Saya Zaskia Dwi Tangreni. Nah, selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai poin-poin penting materi pembahasan. Yang pertama, kami akan menyampaikan definisi data pribadi, lalu ada prinsip-prinsip etika dalam pengelolaan data, isu-isu etis yang muncul dalam pengelolaan data, serta regulasi dan kebijakan terkait perlindungan data, dan studi kasus terkini strategi pengambilan keputusan etis. Nah, yang pertama akan saya jelaskan mengenai definisi data pribadi. Data pribadi ini adalah setiap informasi yang berkaitan dengan individu yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya kayak meliputi nama, alamat, nomor induk kependudukan, data biometrik, dan lain-lain. Serta di sini ada kenapa data pribadi itu harus dihormati dan dilindungi, karena data pribadi itu kan milik kita sendiri ya, privasi, data-data penting kita. Jadi di sini ada pembatasan penggunaan sesuai tujuan yang telah disetujui untuk mencegah penyalahgunaan. Lalu selanjutnya ada 3 jenis kebocoran data pribadi. Yang pertama ada serangan cyber yang meliputi phishing, malware, ransomware, dan serangan dari dalam organisasi, dan serangan melalui rantai pasokan. Nah, phishing di sini itu menipu korban agar secara sukarela membagikan data melalui pesan palsu atau laman meniru situs asli. Jadi kayak, lalu selanjutnya ada platform ilegal. Di sini penggunaan perangkat lunak ilegal yang rentan terhadap akses yang tidak sah. Nah, selanjutnya di sini ada dampak kebocoran data. Yang pertama, menurunnya reputasi perusahaan, karena ketika data reputasi perusahaan bocor, perusahaan tersebut akan mengalami beberapa kerugian yang besar seperti resiko hukum berupa sanksi administrasi, lalu ada tindak pidana, serta denda hingga 2% dari pendapatan tahunan perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga juga ada potensi penyalahgunaan data untuk kejahatan seperti pencurian identitas dan penipuan. Nah, di sini di slide selanjutnya akan menjelaskan mengenai UU PDP Indonesia tahun 2022 dengan isi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Nah, di sini tujuannya itu untuk melindungi data pribadi warga negara Indonesia di era digital dengan menetapkan hak dan kewajiban dalam pengelolaan data pribadi tersebut secara komprehensif. Nah, di sini ada 4 tujuannya, itu ada melindungi hak pribadi, mencegah penyalahgunaan data, menjamin keamanan data, serta prinsip keterbukaan dan kewajaran. Selanjutnya di sini akan membahas mengenai apa itu prinsip etika consent. Prinsip ini menegaskan bahwa persetujuan tidak boleh samar atau tersirat, harus jelas agar pengguna dapat membuat keputusan yang sadar dan sukarela. Jadi contohnya itu kayak kita membuat suatu keputusan untuk diri kita sendiri dan orang luar, apakah kita harus mengikuti kebijakan tersebut itu dengan ada pilihan ya atau tidak. Nah, hal ini sangat penting untuk menjaga hak privasi dan transparansi serta menghormati otonomi penggunaan sesuai dengan standar etika. Selanjutnya di sini ada prinsip etika keamanan. Nah, apa sih prinsip etika keamanan itu? Di sini prinsip etika keamanan menekankan bahwa data harus dilindungi secara ketat dari ancaman peretasan dan pencurian identitas. Hal ini berarti pengelolaan data wajib menggunakan teknologi dan prosedur keamanan seperti enkripsi, kontrol akses, serta pelatihan keamanan bagi staf untuk memastikan data tidak jatuh ke tangan yang tidak berwenang. Nah, jadi seperti kebijakan misalnya kita mau login nih, nah itu tuh kita harus mastiin data kita pribadi udah benar atau belum, dan jangan sampai data tersebut bocor ke orang lain. Jadi kayak kata sandi ataupun apapun itu, lebih baik menggunakan prosedur keamanan seperti enkripsi data, kontrol akses, dan pelatihan keamanan. Dan selanjutnya, prinsip etika minimisasi data. Minimisasi data mengharuskan pengumpulan data dilakukan hanya sebatas yang benar-benar diperlukan untuk tujuan tertentu. Jadi intinya di sini itu datanya itu yang penting-penting aja untuk keperluan masing-masing penggunanya. Jadi bertujuan mengurangi risiko pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data dengan tidak mengumpulkan data yang berlebihan.
serta yang tidak relevan. Nah, di sini ada 3 contoh penerapan minimisasi data. Yang pertama, membatasi akses dan penyimpanan data medis pasien hanya pada informasi penting di layanan kesehatan. Yang kedua, ada menggunakan fitur login dengan media sosial yang membatasi data yang dibagikan hanya pada identitas dasar, bukan seluruh data profil. Misalnya kayak kita pengen login, ya udah kita cukup pakai email dan password yang udah kita buat, nggak perlu kayak harus ngisi alamat kita, nik kita, dan data-data penting lainnya. Terus yang ketiga ada membatasi pengumpulan lokasi hanya saat aplikasi dibuka dan digunakan, bukan untuk terus-menerus, karena di sini untuk menjaga privasi penggunaan sehari-hari. Karena kalau misalkan kita terus-menerus, itu takutnya bisa jadi orang lain tahu lokasi kita tuh ada di mana gitu kan. Dan itu membahayakan data pribadi kita. Slide selanjutnya. Di sini ada penjelasan mengenai prinsip etika akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas ini mengharuskan pengelolaan data tidak hanya menjalankan pengelolaan yang benar-benar, tetapi juga mampu mempertanggungjawabkan tekanan dan konsekuensi atas pengelolaan data tersebut kepada pemilik data dan masyarakat yang luas. Jadi pengelolaannya itu harus benar-benar dan penuh tanggung jawab, karena misalkan kita punya data orang lain, jangan sampai data tersebut bocor ke tangan yang salah. Jadi seharusnya kita bisa data yang sudah dienkripsi. Nah, di sini ada 3 contoh singkat akuntabilitas dalam pengelolaan data. Yang satu itu membuat laporan transparan tentang penggunaan dan pengelolaan data. Yang kedua ada melaksanakan audit untuk memastikan pengelolaan data sesuai dengan aturan. Yang ketiga menyediakan saluran bagi pemilik data untuk mengajukan pertanyaan atau koreksi dari saluran tersebut. Nah, baik, di sini selanjutnya ada prinsip etika keadilan. Prinsip etika keadilan di sini dalam data pribadi menekankan bahwa pengelolaan data harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Semua individu memiliki hak yang sama atas perlindungan data pribadinya, tanpa ada perlakuan yang merugikan atau memihak. Prinsip ini mengharuskan transparansi dan kejelasan dalam pemrosesan data agar hak dan kepentingan semua pihak dihormati secara seimbang dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya di sini ada 4 dampak pelanggaran prinsip keadilan. Yang pertama ada diskriminasi dan marginalisasi, yaitu data yang tidak adil dapat memperkuat stereotip dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Lalu yang kedua ada ketidakpercayaan publik. Nah, di sini masyarakat menjadi ragu terhadap integritas pengelolaan data yang berbasis sistem AI. Lalu yang ketiga ada kerugian sosial dan ekonomi, di mana kelompok yang didiskriminasi tersebut berpotensi kehilangan akses dan peluang menambah ketimpangan sosial. Lalu yang keempat ada resiko hukum dan reputasi, di mana perusahaan atau institusi yang melanggar prinsip ini berpotensi menghadapi sanksi atau hukuman dan kerusakan reputasi. Contohnya seperti sebuah algoritma seleksi kerja yang tidak diatur dengan baik dapat secara tidak adil menolak pelanggar yang berasal dari latar belakang tertentu karena bias data sebelumnya. Oleh karena itu, pengelola harus melakukan audit dan koreksi agar penggunaan data tidak memperkuat ketidakadilan tersebut. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Sylvia. Berikutnya, slide ini akan dijelaskan oleh saya, yaitu ringkasan prinsip etika. Jadi, di ringkasan prinsip etika ini ada 6 pilar etika yang harus dipatuhi oleh setiap pengelola data. Prinsip ini memastikan penggunaan data pribadi yang adil dan aman. Yang pertama itu ada konsen atau persetujuan. Untuk pengguna wajib memberikan persetujuan yang jelas. Lalu yang kedua ada transparansi. Pengelola harus jujur tentang tujuan dan risiko pengolahan data. Lalu yang ketiga ada keamanan. Keamanan ini data harus dilindungi dari peretasan dan pencurian identitas. Yang keempat ada minimisasi data, kumpulan yang hanya data yang benar-benar esensial. Lalu yang kelima ada akuntabilitas, pengelola bertanggung jawab penuh atas data yang dikelolanya. Dan yang terakhir ada keadilan. Keadilan ini data itu tidak boleh digunakan untuk diskriminasi. Lalu ada isu etis, penyalahgunaan data dan profiling yang ada di PDF halaman 13 dan 14, yaitu penyalahgunaan data
terjadi ketika data dipakai untuk tujuan seperti iklan tanpa izin eksplisit pengguna. Ini melanggar prinsip konsen atau melanggar prinsip persetujuan. Lalu ada isu etis profiling. Isu etis profiling ini itu pemetaan konsumen yang terlalu detail, tujuannya itu mungkin untuk pemasaran, namun dapat mengancam privasi dan memicu risiko diskriminasi. Lalu di sini ada isu etis Big Brother Effect, data breach, diskriminasi, dan ringkasannya. Big Brother Effect itu merujuk pada pengawasan massal yang dilakukan oleh negara untuk korporasi. Ini menimbulkan kekhawatiran besar tentang kebebasan individu. Lalu ada isu etis data breach, yaitu kebocoran data adalah insiden ketika data jutaan pengguna ini terekspos. Ini adalah kegagalan fatal dalam prinsip keamanan. Lalu ada isu etis diskriminasi, penggunaan data dalam pengambilan keputusan atau misalnya kredit atau asuransi dapat menyebabkan bias dan perlakuan ini tidak adil. Ini melanggar prinsip keadilan. Lalu ada ringkasan. Secara ringkas ada 5 isu etis besar yang terus membayangi penggunaan data pribadi, yaitu yang pertama ada penyalahgunaan, profiling, Big Brother Effect, data breach, dan diskriminasi ini. Itu adalah 5 isu etis yang besar. Lalu ada kerangka regulasi. Regulasi adalah upaya formal untuk menegakkan etika data. Ada 3 kerangka utama yang menjadi rujukan global, yaitu UU PDP Indonesia, GDPR Eropa, dan OECD Privacy Guidelines. UUDP Indonesia ini adalah regulasi di tingkat nasional, lalu yang Eropa itu standar global yang ketat, dan guidelines ini berupaya membuat standar lintas negara. Lalu ada GDPR Uni Eropa. GDPR adalah regulasi pelindungan data Uni Eropa. Regulasi ini menjadi acuan banyak negara. Dan ada prinsip-prinsipnya, yang utamanya itu meliputi fairness atau keadilan, transparency atau transparansi, minimization atau minimisasi, dan security sebagai keamanan. Lalu ada OECD Privacy Guidelines. Ini pedoman ini bertujuan menciptakan standar perlindungan data yang dapat diterima lintas negara. Ini sangat penting untuk transaksi dan pertukaran data internasional, memastikan perlindungannya tetap terjaga saat data bergerak antar yurisdiksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Zaskia. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus dan juga strateginya. Untuk studi kasusnya ini yang pertama, Cambridge Analytica. Nah, kasus ini tuh terjadi ketika perusahaan analisis data ini tuh nyuri data pribadi pengguna Facebook tanpa izin melalui aplikasi quiz. Datanya tuh digunakan untuk membuat profil psikologis pengguna dan nargetin iklan politik. Jadi untuk mempengaruhi opini dan pilihan politik masyarakat. Nah, kasus ini tuh melanggar etika data pribadi karena nggak ada persetujuan dari penggunanya, kurang transparansi, dan juga menimbulkan manipulasi politik. Lalu kasus yang kedua itu kebocoran KPU. Nah, di tahun 2020 ada data pemilih dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU Indonesia bocor dan dijual di forum online. Data yang tersebar itu data-data pribadi yang mencakup nama lengkap, NIK, alamat, dan tanggal lahir. Kasus ini tuh nunjukin betapa lemahnya keamanan sistem data pemerintah dan resikonya besar terhadap privasi warga. Lanjut. Lalu untuk strategisnya, kita tuh harus ngasih edukasi ke masyarakat. Edukasi ini tuh penting untuk masyarakat tuh paham gitu, nilai dari data pribadinya tuh kayak gimana. Banyak pengguna yang nggak sadar resiko ketika ngebagiin informasi secara online. Dengan meningkatkan literasi digital, masyarakat tuh bakal lebih hati-hati ngasih izin penggunaan datanya dan lebih memahami hak-hak mereka berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Lalu strategi yang kedua itu teknologi keamanan. Teknologi itu jadi alat utama untuk menjaga privasi data. Penggunaan enkripsi, sistem autentikasi, ganda, firewall, dan keamanan berlapis dapat mengurangi resiko kebocoran atau pencurian data. Namun, teknologi harus didukung juga oleh kebijakan internal yang kuat agar pelindungan data berjalan efektif dan berkelanjutan. Lalu terakhir, kesimpulan. Jadi, data pribadi itu hak setiap individu yang harus dijaga dengan prinsip etika dan bertanggung jawab. Penyalahgunaan data seperti kasus yang Cambridge Analytica atau kebocoran KPU itu nunjukin bahwa tanpa etika dan keamanan yang kuat,
data tuh gampang banget digunain untuk hal-hal yang merugikan masyarakat gitu. Dan etika dalam pengambilan keputusan tuh bukan cuma soal kepatuhan hukum, tapi juga tentang menjaga kepercayaan publik dan melindungi hak privasi manusia di era digital. Dicukupkan saja presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang tepat dan tutur kata yang kurang baik. Terima kasih kami ucapkan. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.